Sahabat bonsai, banyak faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya pertumbuhan tanaman, terutama jenis ficus. Tanaman bonsai bisa tumbuh dengan subur jika tidak ada kendala suatu apapun. Perawatan yang rutin, pemupukan yang rutin, serta pembasmian hama penyakit itu sangat penting untuk dilakukan. Apa saja hama yang bisa menyerang tanaman jenis ficus? Simak videonya berikut ini. Sahabat bonsai, ini adalah contoh tanaman bahan bonsai hibrid. Saat ini tanaman ini terserang hama penyakit, yaitu jenis kutu-kutuan. Hama ini perlu diantisipasi seawal mungkin, karena jika terlambat maka akan berakibat fatal untuk pertumbuhan tanaman ini. Sekarang kita lihat seperti apa hama yang menyerang tanaman jenis hibrid ini. Sahabat bonsai, penyakit jenis ini pada awalnya bersembunyi di balik daun yang terlipat. Contohnya ini adalah daun yang terlipat dan di dalamnya akan ada sejenis kutu-kutuan. Ini nah, ini adalah kutu yang bisa menyerang batang jika dia sudah tumbuh menjadi dewasa. Nanti akan saya beri contoh tumbuhan yang terserang oleh hama kutu seperti ini. Dia menyerang batang dengan cara melubanginya, lalu dia masuk untuk menyerang pembuluh kayu. Jadi bentuknya ujung paruhnya itu runcing. Tujuannya untuk melubangi batang pohon jenis ficus seperti mata bor, sehingga sebelum terlambat perlu kita antisipasi dengan cara menyemprotkan insektisida agar kutu tersebut bisa mati. Ini lagi ada daun yang terlipat, di dalamnya pasti ada hama kutu. Mari kita buka. Mungkin bisa terlihat para sahabat bonsai, dia mempunyai senjata yang runcing di ujung paruhnya. Ini lagi daun yang terlipat seperti ini, itu di dalamnya ada kutu yang sangat berbahaya. Nah, seperti ini bisa kita lihat, ada di tangan saya, dan ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman jenis ficus. Selain kutu tadi, yang kedua hama yang sangat berpengaruh dan bisa menyebabkan kematian jika tidak diantisipasi lebih awal, dia adalah kutu putih. Ciri-cirinya seperti ini. Dia akan membuat seperti benang-benang halus sebagai kamuflase. Sebenarnya ini ada hewannya, ada kutunya.
cuma karena tersamarkan oleh bulu-bulu halus sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisa dilihat tadi dia bergerak. Iya. Ini juga sangat berbahaya. Dia bergerak. Cara antisipasinya sama, menggunakan insektisida, terutama pembasmi jenis kutu-kutuan. Itu yang kedua. Hama yang ketiga yaitu ulat batang. Di sini alhamdulillah belum ada, tapi bisa saya narasikan. Ulat batang itu biasanya menyerang pada batang yang biasanya kekurangan air atau baru ditanam ke lahan. Ciri-cirinya misalnya ini, di sini akan rapuh dan pada akhirnya akan bolong. Nanti jika ini kita belah, di dalamnya pasti ada ulat, dan itu sangat berpengaruh karena akan melubangi batang ini terus ke atas sehingga merubah tampilan dari pohon apabila tidak diantisipasi. Ulatnya berwarna putih seperti larva dari lebah, ukurannya seperti larva lebah. Dan yang terakhir yang sering kita lihat akan tetapi jarang kita perhatikan, dia adalah hama rayap. Biasanya terletak di dalam tanah di bawah akar. Akan tetapi hama ini sangat mudah, cukup gunakan insektisida tabur, kita taburkan di sekitar media tanamnya, kemudian kita siram. Hama paling sulit itu adalah ulat batang dan kutu-kutuan seperti pada daun tadi, karena waktu kita antisipasi dengan menyemprotkan insektisida, dia bersembunyi di balik daun, sedangkan ulat batang bersembunyi di balik kulit batang tumbuhan ini. Jadi perlu penyemprotan dengan volume yang tinggi supaya insektisida tadi bahan aktifnya bisa terserap oleh tanaman. Sahabat bonsai, ini adalah contoh bekas dari serangan ulat batang. Dia akan melubangi kulit luar sampai tembus ke pembuluh kayu, dan dia akan berjalan ke atas. Bisa kita lihat, dia terus membuat alur ke atas. Kalau tidak diantisipasi, ulat batang ini terus menembus dan akan memotong pembuluh tapis ini, kulitnya ini, sehingga menyebabkan percabangan atau pohon kimeng dan sejenisnya, terutama jenis ficus, itu akan mengalami layu dan mati. Dan kalau kutu-kutuan tadi, ini seperti ada titik-titik berlubang, ini adalah bekas serangan dari hama kutu yang ada di lipatan daun tadi. Jadi cegah sebelum terlambat agar pertumbuhan tanaman bonsai kita aman dan bisa berkembang dengan normal. Sahabat bonsai, itulah tadi hama-hama yang bisa berpengaruh besar pada pertumbuhan tanaman jenis ficus. Itu pun mungkin sekedar dari pengalaman pribadi saya sendiri,
Mungkin dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman, punya referensi lain, ada hama lain, bisa ditulis di kolom komentar. Sahabat bonsai, mungkin itu saja review tentang hama penyakit yang biasa menyerang tanaman jenis ficus. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya, terutama tentang tanaman bonsai.